Pindah ya, aku. Nah, ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu membahas dua artikel ilmiah pada mata kuliah finansial teknologi, yaitu tentang spear phishing. Pada kelompok kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Akbar Maulana Usada, dengan NIM akhir 060, lalu dilanjut oleh rekan saya, Frinanda Alfitrah Ramadhani, dengan NIM akhir 019, Arifin Abdillah, dengan NIM akhir 020, dan yang terakhir, Nur Muhammad, dengan NIM akhir 037. Nah, untuk yang pertama-tama di sini latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang pertama itu latar belakang. Eh, Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi besar, yaitu salah satunya di bidang keuangan. Nah, salah satu bentuk inovasinya tersebut adalah financial teknologi atau yang biasa dikenal sebagai vintage. Nah, vintage tersebut eh, memungkinkan kita untuk melakukan transaksi keuangan dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien hanya dengan menggunakan perangkat digital seperti smartphone. Namun kemudahan tersebut datang bersamaan dengan ancaman yang tak kalah besar dan meningkatkan kasus kejahatan cyber. Nah, di laporan ini kita akan membandingkan dua artikel ilmiah yang relevan dengan tema tersebut. Pertama, artikel oleh Marheni Sekar Fajar Purwani pada tahun 2023 yang mengkaji kasus hipotesis serangan spear phishing pada jaringan hotel. Kedua, adalah artikel oleh Anggono, Tarjo, dan Muhammad Rizkyadi yang dibuat tahun 2021 yang merupakan tinjauan literatur sistematis mengenai cybercrime dan cybersecurity dalam sektor vintage. Dengan mengkaji kedua sumber ini, kita mengharapkan pemahaman kita mengenai ancaman cybercrime terhadap vintage dan bagaimana cara menanggulanginya dapat lebih komprehensif. Beberapa rumusan masalah di sini ada 4, yaitu pertama, apa saja bentuk ancaman cybercrime yang menyerang sistem vintage. Kedua, bagaimana pendekatan penanggulangan yang digunakan dalam kedua artikel tersebut. Kemudian ketiga, yaitu apa dampak serangan terhadap sistem dan pengguna. Dan yang terakhir adalah rekomendasi apa yang diterapkan di sektor vintage Indonesia. Nah, untuk tinjauan pustaka itu sendiri, yaitu yang pertama ada ringkasan artikel yang pertama. Nah, artikel yang pertama ini menjelaskan secara rinci bagaimana kejahatan cyber, khususnya spear phishing, bekerja melalui sebuah kasus hipotetis yang terinspirasi dari serangan nyata bernama Dark Hotel. Nah, dalam kasus ini, pelaku menggunakan email palsu yang tampak resmi untuk mengecoh karyawan hotel agar membuka lampiran yang berisi malware. Nah, malware tersebut eh, terpasang sehingga pelaku dapat mencuri data tamu hotel, termasuk informasi sensitif seperti nomor paspor dan data kartu kredit. Nah, artikel ini juga menjelaskan 4 pendekatan dalam penanggulangan spear phishing, yaitu yang pertama teknik, yang dimana teknis ini adalah penggunaan whitelist untuk menyaring akses situs. Kedua, yaitu legal, yaitu kerjasama internasional untuk memperkuat penegakan hukum. Ketiga, yaitu ekonomis, yaitu sanksi terhadap institusi keuangan yang lalai. Dan yang terakhir adalah edukasi, yaitu pelatihan berkala untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap email palsu. Nah, untuk ringkasan artikel yang kedua, yaitu menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis terhadap 35 artikel yang membahas ancaman dan strategi pengamanan pada sistem vintage. Nah, di sini penulis ini mengidentifikasi 3 masalah utama dalam vintage terkait cybercrime, yaitu lemahnya regulasi, ancaman terhadap data dan informasi, serta pencurian kekayaan intelektual. Dampak dari serangan-serangan ini adalah turunnya reputasi perusahaan vintage dan kepercayaan publik. Sama dengan artikel yang pertama, artikel ini mengusulkan strategi antisipasif yang meliputi
Yang pertama, tindakan proaktif, yaitu membangun framework keamanan dari awal. Kemudian kedua, penguatan regulasi, yaitu menciptakan regulasi yang dinamis dan adaptif. Dan ketiga, langkah teknis pengamanan titik akses, autentikasi berlapis, dan pemantauan aktivitas sistem. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagai fondasi kesadaran pengguna. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk hasil analisis, pada artikel membahas isu cybercrime dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Artikel pertama membahas secara mendalam kasus serangan spear phishing dan peran-peran yang dimainkan oleh berbagai pihak, baik secara sadar maupun tidak sadar. Artikel ini unggul dalam menggambarkan kom- kompleksitas jaringan kejahatan siber. Sebaliknya, artikel kedua bersifat lebih umum dan luas. Dengan menelaah banyak sumber, ia berhasil merangkum berbagai jenis serangan yang kerap menyerang sistem vintage dan bagaimana penanganan dilakukan secara sistematis. Dari sisi pendekatan, kedua artikel sepakat bahwa penanggulangan cybercrime tidak bisa dilakukan secara tuntas. Edukasi, regulasi, serta penggunaan teknologi mutakhir harus berjalan beriringan. Namun artikel Purwani lebih menekankan pentingnya peran edukasi di tingkat mikro, pegawai, dan pengguna. Sedangkan Anggono DKK menekankan urgensi kebijakan makro seperti reformasi, regulasi, dan perancangan arsitektur keamanan sistem yang komprehensif. Dampak serangan cybercrime pada vintage ini sangat besar, baik pada level individu maupun organisasi. Dalam kasus spear phishing, data pribadi seperti nomor paspor dan informasi keuangan dapat bocor dan disalahgunakan untuk kejahatan selanjutnya. Pada konteks vintage, dampaknya lebih luas dari pencurian dana, pemerasan, hingga kebangkrutan startup yang kehilangan kepercayaan pengguna. Serangan seperti ini juga bisa memicu efek domino pada sektor keuangan nasional apabila terjadi secara masif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bab 4 sendiri ini menjelaskan tentang implikasi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu implikasi. Ancaman cybercrime seperti phishing, malware, hingga ransomware telah mengubah paradigma keamanan dalam industri keuangan digital. Fintech tidak lagi cukup hanya dengan memiliki enkripsi data atau firewall standar. Dibutuhkan pendekatan multi-layer security yang mencakup perangkat teknis, proses manajerial, hingga budaya keamanan yang dibangun melalui edukasi. Yang kedua, rekomendasi. Berdasarkan temuan kedua artikel, ada strategi mitigasi yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, teknis. Menggunakan sistem whitelist dan blacklist untuk mencegah akses ke situs palsu. Penerapan autentikasi ganda, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data end-to-end. Pemindaian berkala terhadap malware dan spyware serta backup data yang aman. Kedua, legal. Harmonisasi regulasi cybercrime antar negara agar penegakan hukum bisa lintas jurisdiksi. Penegakan sanksi terhadap platform atau bank yang gagal mendeteksi transaksi mencurigakan. Tiga, edukasi. Pelatihan berkelanjutan untuk karyawan dan pengguna terkait deteksi email phishing dan penipuan digital. Kampanye nasional, kesadaran digital agar masyarakat umum juga memiliki literasi keamanan yang memadai. Yang terakhir, organisasi. Fintech Indonesia perlu membangun unit keamanan cyber internal dengan keahlian digital forensik dan cyber intelligence.
audit sistem keamanan dilakukan secara berkala dan terbuka. Jadi untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis dua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa serangan cybercrime seperti spear phishing dan malware memberikan ancaman serius terhadap sistem informasi vintage. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga sosial dan hukum. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk melindungi data pengguna, menjaga reputasi perusahaan, dan mengamankan sistem keuangan digital nasional. Pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan teknologi, regulasi, edukasi, dan manajemen risiko. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.